Satu persatu pahlawan dari suku Batu Langit gugur di tangan Sang Algojo. Getir-getir bercampur marah bergejolak dalam jiwa si Jagur, di mana dua nyawa saudaranya lenyap dengan cara yang sangat tragis. Sampai pada gilirannya sepontas terlintas wajah sang istri yang sedang menantikannya kembali pulang. Ketika detik-detik eksekusi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari total. Get it when I get back. Di mana siang itu seketika menjadi gelap. Ribuan massa di bawah piramida seperti ketakutan. Bahkan seorang dukun kerajaan pun panik dan mengisyaratkan bahwa di sana telah terjadi sebuah keajaiban. Padahal faktanya tanpa mereka sadari fenomena tersebut bagian dari keistimewaan si Jagur. Alah, keistimewaan apanya? Orang itu fenomena alam yang biasa terjadi. Tolonglah berpikir secara rasional dan akal logika yang loginawi. Anjing. Alhasil Sang Algojo tak jadi mengeksekusinya dengan alasan bahwa Dewa Matahari atau Kulkulan sudah cukup kenyang dengan darah yang telah dikorbankan. Alah, anjir apaan sih? Tapi itulah sebuah budaya ya, jangan diolok-olok, jangan dilecehkan, karena itu adalah bagian dari budaya dan sebuah tradisi yang memang sudah terjadi selama ribuan tahun lalu. Ketika hari kembali terang, Sang Algojo memerintahkan agar membuang sisa tawanan termasuk si Jagur itu sendiri. Singkat cerita, mereka dibawa Kapten Bargola dan konco-konconya ke sebuah lapang di mana merupakan tempat prajurit suku Maya berlatih ketangkasan perang. Dengan dalih akan dibebaskan, si Jagur dan yang lainnya dipaksa berlari melintasi lapangan tersebut menuju hutan di seberangnya. Padahal sebenarnya mereka hanya akan dijadikan objek latihan tembak sampai mati. Dan jika ada yang berhasil lolos, mereka telah disediakan seorang eksekutor yang siap menghadang kemudian membantainya. Namun nasib balang menimpa si Ibro, di mana sebilah panah menancap di punggungnya, sementara hal yang sama pun juga dialami yang lainnya. Si Jagur adalah satu-satunya yang mampu bertahan hidup meskipun sebuah lembing telah memanggang dadanya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia mampu mematahkan mata lembing dan menghujamkannya di leher sang eksekutor yang merupakan anak si Bargola. Melihat anaknya pelimpungan dan tersungkur, spontan si Bargola berlari menghampirinya. Sementara itu dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh si Jagur, dia terus berusaha menggapai sisi dekat hutan yang dijadikan tempat pembuangan jasad mayat yang telah dikorbankan. Kenapa harus dinarasiin sih scene kayak gini? Kalau dolar kuning gimana? Scriptwriter-nya gimana sih ini? Masa nggak tahu mana yang dolar kuning mana yang tidak? Bro, tolong editor dikondisikan supaya tidak dolar kuning. Nanti AdSense nggak cair lagi. Emang nih scriptwriter-nya apa namanya, yang penulis narasinya keterbelakangan mental nih. Goblok. Akibat luka yang cukup parah, si Jagur mulai kehabisan tenaga sehingga dia memilih bersembunyi di atas pohon besar sekaligus mengelabui pengejaran Bargola dan kawan-kawan. Sejauh itu siasatnya memang cukup berhasil, namun tanpa diduga terdapat seekor jaguar betina menatap marah ke arahnya.
Dengan sangat terdesak, kini si Jagur harus beradu cepat bersama hewan buas yang terkenal gesit ini. Di sini keistimewaan si Jagur mulai terlihat jelas ketika hewan itu tak mampu mengalahkan kecepatannya. Terbukti ketika dia berada beberapa meter mengungguli kecepatan lari Jaguar itu. Dari arah lainnya, si Bargola dan konco-konconya datang. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menyusul si Jagur dengan ambisi bisa segera membunuhnya. Alhasil hewan buas itu langsung menerkam siapa saja yang ada di hadapannya. Kejadian itu cukup membuat mereka terkejut. Bahkan salah satu dari mereka mulai menyadari tentang sosok lelaki pembawa jaguar seperti yang diramalkan bocah cacar waktu lalu. Namun dengan tegas si Bargola menyanggah opini tersebut, lantas kembali mengajak para konco kembali melanjutkan perburuannya. Hari berganti malam hingga malam pun kembali menjadi siang. Pemburuan masih terus berlangsung alot. Sampai akhirnya mereka dihadang derasnya sungai dan curamnya air terjun yang memisahkan mereka dengan hutan batu langit. Artinya selangkah lagi si Jagur akan kembali pada habitat aslinya. Namun rupanya si Bargola akan mati penasaran jika belum mengkuliti si Jagur hidup-hidup. Sehingga siapapun yang melemahkan misinya saat itu pasti akan dibunuhnya pula. Terpaksa para prajurit yang tersisa harus mengikuti instruksi pimpinannya, sekalipun harus nganclok dari atas jungkrang. Kok jungkrang anjing? Gimana sih nulis? Nying, script writernya bangsat. Jurang dong, bukan jungkrang. Menyaksikan aksi nekat mereka, si Jagur terkejut hingga terperosok ke dalam lumpur hidup. Namun hal itu tak berarti apa-apa dan dia berhasil keluar dari sana. Selama dia berada di kawasan hutan batu langit, apapun pasti akan dilaluinya karena dia adalah seorang jaguar pau, di mana jiwanya telah beranjing. Motor lagi bangsat. Selama dia berada di kawasan hutan batu langit, apapun pasti akan dilaluinya karena dia adalah seorang jaguar pau, di mana jiwanya telah benar-benar menyatu dengan hutan batu langit. Nggak baik juga si anjing. Dari situ si Jaguar mulai beringas dan seperti telah siap untuk melakukan perlawanan. Tak lama pasukan si Bargola tiba di sana. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung disambutnya dengan lemparan granat ala-ala Jaguar pau. Alhasil mereka papuket menahan gempuran serangan penyengat yang bernama ilmiah Apis dorsata, kalau Kapten Jack Sparrow menyebutnya dengan odeng. Anjing. Kok odeng si anjing malah jadi odeng bangsa. Di sisi lain dia juga telah merakit sebuah senjata tradisional dengan mengambil racun katak paling mematikan di dunia yang bernama ilmiah Denborates lecumales dengan memanfaatkan duri. Susah banget anjing dibacanya, harus diulangi beberapa kali bangsat. Gitulah pokoknya. Dengan memanfaatkan duri pohon jeruk sebagai amunisinya. Senjatanya boleh-boleh dibilang lelucon, tetapi racun itulah yang membuat prajurit ini sekarat dengan cepat. Wow. Insiden itu memaksa si Bolid berbalik arah untuk memeriksanya, dan ternyata di sana si Jagur sudah bersiap untuk segera menyerangnya.
Di tempat itu akhirnya si Bulet pun binasa, dan dengan penuh haru si Jagur mendedikasikan perjuangannya itu untuk arwah sang ayah yang sudah berada di alam sana. Di alam mana? Deras hujan menyadarkan si Jagur akan istri dan anaknya, lantas dia pun lari ke arah lorong untuk menemui mereka di sana. Ternyata mereka masih bertahan hidup di sana meskipun kondisi kandungan yang semakin membesar dan curahan air hujan yang mulai merendam bagian tubuh mereka. Di sisi lain, tewasnya si Bulet telah membuat si Bargola merasa kecolongan yang kesekian kalinya. Sebab itu kemarahannya semakin memuncak. Si Jagur tahu bahwa mereka masih mengejarnya, lantas dia pun kembali meninggalkan lorong itu demi keselamatan mereka. Tiba di suatu tempat, tak lama kemudian si Bargola datang langsung melesahkan tembakan panahnya. Sial, dia tidak tahu bahwa ternyata si Jagur telah mempersiapkan sebuah perangkap mematikan. Kini tinggal 2 prajurit saja yang tersisa, yaitu si Momon dan si Ocid. Di bawah deras hujan, mereka kembali diajak lari si Jagur menyusuri pedalaman hutan Batu Langit. Sementara air di lorong itu, curah air sudah merendam hampir seluruh tubuh seorang ibu yang sedang berjibaku menyelamatkan anak sulungnya. Padahal di sisi lain, dia juga sedang menahan rasa sakit detik-detik kelahiran anak keduanya. Sedangkan pedih luka yang menjalar di tubuh si Jaguar mengakhiri pelariannya di pinggiran sebuah pantai. Namun anehnya, si Momon dan si Ocid justru terlihat memperhatikan segerombolan Skoci yang datang dan berusaha mendekatinya. Saat-saat itulah yang kemudian dimanfaatkan si Jagur untuk kembali menengok kondisi anak dan istrinya. Setibanya di sana, dia tak kuasa menahan haru di mana sang bayi telah hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Diceritakan beberapa minggu setelahnya, kapal-kapal itu masih terlihat bersandar di sana, sementara kedatangan mereka bermaksud membawa orang suku Maya sekaligus jadi titik awal keruntuhan peradabannya. Namun si Jaguar bersama keluarga kecilnya lebih memilih pedalaman hutan Batu Langit sebagai tempat hidupnya hingga akhir kelak. Tamat, ending yang sangat mentapirkan.